Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak masih semangat mengikuti latihan dasar kepemimpinan OSIS di SMP Negeri 1 Bagi? Walaupun secara daring, tetap semangat ya. Untuk materi kedua akan membahas mengenai pembinaan wawasan kebangsaan dan prestasi akademik. Materi ini akan disampaikan oleh Ibu Lilis Janatur Rohmah, Sarjana Pendidikan. Sesuai dengan judul tadi, anak-anak apakah sudah mengetahui mengenai apa itu wawasan kebangsaan? Baiklah, agar lebih memahami mengenai wawasan kebangsaan, ikuti materi sampai selesai ya. Menurut Profesor Mulati, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai dasar wawasan kebangsaan itu ada 6. Yang pertama, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ini merupakan hak asasi manusia yang paling hakiki ya anak-anak. Yang kedua, tekad bersama untuk kehidupan berbangsa yang bebas, merdeka, dan bersatu. Yang ketiga, cinta akan tanah air dan bangsa. Keempat, demokrasi atau kedaulatan rakyat. Yang kelima, kesetiakawanan sosial. Dan yang terakhir adalah masyarakat adil dan makmur. Mengapa wawasan kebangsaan harus dipelajari? Ayo, anak-anak ada yang tahu? Apa ya? Karena wawasan kebangsaan merupakan konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah meliputi tanah atau darat, air atau laut, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang mempersatukan bangsa dan negara secara menyeluruh, mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan. Wawasan kebangsaan menentukan bangsa menempati diri dalam tata berhubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa lain di dunia internasional. Jadi, sebagai seorang pelajar, anak-anak wajib memahami dan mengetahui mengenai bangsa Indonesia ya. Agar apabila kita dipilih untuk pertukaran pelajar, kita bisa memperkenalkan budaya Indonesia yang beraneka ragam ke ranah internasional. Sehingga setiap pelajar harus memiliki prestasi akademik. Prestasi akademik? Apa itu prestasi akademik? Prestasi akademik menurut Jamara adalah hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil akhir dari aktivitas belajar. Belajar dalam hal ini tidak hanya formal di dalam kelas, tetapi juga bisa belajar dari organisasi OSIS yang anak-anak ini sedang lakukan. Ukuran prestasi akademik itu meliputi yang pertama, nilai rapot. Nilai rapot itu merupakan dengan nilai rapot kita dapat mengetahui prestasi belajar.
Yang kedua, indeks prestasi akademik itu merupakan hasil belajar yang dinyatakan dalam bentuk angka. Yang ketiga, angka kelulusan. Angka kelulusan suatu hasil yang diperoleh selama melakukan pendidikan. Yang keempat, predikat kelulusan. Predikat kelulusan merupakan status yang disandang oleh seseorang dalam menyelesaikan pendidikan. Dan yang terakhir adalah waktu tempuh pendidikan, di mana adalah waktu yang dilakukan selama studi. Jadi anak-anak, kesimpulan dari tema ini, tema pembinaan wawasan kebangsaan dan prestasi akademik adalah sebagai seorang pelajar harus memiliki prestasi akademik agar memiliki cara pandang mengenai diri dan bangsa Indonesia sehingga orang Indonesia dapat bersaing di ranah internasional tanpa melupakan kebudayaan bangsa. Demikian anak-anak materi yang kedua ini. Terima kasih telah